Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode ini kita akan menyimak kasus yang sangat bersejarah, pilu, juga menyayat hati, dan dikenang sepanjang zaman oleh rakyat Inggris. Langsung saja kita mulai. Keluarga Adams tinggal di Ten House Lane di wilayah Elton, Hampshire, Inggris. Mereka memiliki 5 orang anak dan yang nomor 3 adalah Fanny Adams, berusia 8 tahun. Fanny gadis kecil yang cantik, ramah, dan sifatnya lebih dewasa dari usianya. Suatu siang sekitar pukul 1 hari Sabtu tanggal 24 Agustus 1867, Fanny minta izin kepada ibunya, Harriet, untuk main ke Flat Meadows, padang rumput yang lokasinya di utara Ten House Lane. Flat Meadows dikelilingi sungai, namanya Riverway, dan di sebelahnya ada kebun. Fanny pergi bersama adiknya Lizzie dan tetangganya Minnie. Mereka bertiga pun bermain di Flat Meadows. Ketika berjalan menuju ke kebun yang ada di sebelahnya, tiba-tiba seorang pemuda memakai jaket hitam dan bertopi mendekati mereka. Pemuda itu memberi uang kepada Minnie dan Lizzie 3,5 penny dan menyuruhnya pergi untuk membeli permen. Dan menawari Fanny 4 penny untuk ikut dia ke Sheldon, desa yang lokasinya di utara Ten House Lane. Namun Fanny menolak. Merasa bujuk rayunya tidak berhasil, pemuda itu meraih Fanny dan menggendongnya lalu membawanya pergi. Melihat hal itu, Lindsay dan Minnie berlari pulang memberitahu ibunya bahwa Fanny dibawa oleh seseorang. Sayangnya ibunya tidak menanggapi dengan serius. Dia sama sekali tidak curiga dengan bahaya yang menimpa Fanny. Di desa dengan penduduk sedikit, selama hidupnya Harriet tidak pernah mendengar kejadian buruk. Masyarakat seperti saudara antara satu dengan lainnya. Merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Minnie dan Lindsay pun kembali bermain. Sorenya mereka pulang. Nyonya Gardner tetangganya heran melihat Fanny tidak ada. Ketika mereka ditanya, Lindsay dan Minnie pun menceritakan kejadiannya. Tentu saja Nyonya Gardner sangat terkejut. Ketika ditanya nama pemuda yang membawa Fanny, mereka tidak tahu, tapi sering bertemu di tempat ibadah dan di toko. Anak-anak itu bercerita bahwa dia memakai jaket berwarna hitam dan bertopi tinggi. Orangnya masih muda. Melihat ada hal yang tidak beres, Nyonya Gardner segera menemui Harriet, ibu Fanny. Harriet baru tersadar setelah diberitahu Nyonya Gardner. Mereka berdua segera mencari Fanny. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan pemuda yang ciri-cirinya sama dengan pemuda yang membawa Fanny. Taulah mereka bahwa orang yang dimaksud itu adalah Frederick Baker. Maka Nyonya Gardner langsung bertanya kepada Baker, "Di mana Fanny? Kenapa kamu memberi uang kepada anak-anak?" Baker menjawab, "Saya tidak tahu Fanny di mana. Tadi ikut saya, tapi dia mau main di kebun dekat pintu gerbang Flat Meadows, jadi saya tinggal." "Saya memang biasa memberi uang kepada anak-anak," jawab Baker. "Kamu harus kami laporkan ke polisi," kata Nyonya Gardner. "Silakan saja, saya kan juga pegawai kantor pengacara, jadi saya tahu resiko tindakan yang melawan hukum, dan tidak mungkin saya mencelakai Fanny." Ketika sampai malam Fanny juga belum ditemukan, beritanya langsung menyebar di desa itu. Hampir seluruh penduduk desa yang berusia dewasa mencari keberadaan Fanny. Salah seorang di antaranya adalah Thomas Gates, seorang veteran perang. Ketika dia menelusuri rerumputan, betapa terkejutnya melihat kepala manusia digantungkan di 2 tiang. Dan ternyata kepala anak kecil. Namun telinganya sudah tidak ada. Dan kepala itu adalah milik Fanny Adams. Dengan penemuan itu, gemparlah seluruh penduduk desa. Dan mereka segera mencari bagian-bagian tubuh lainnya. Malam itu juga penduduk menemukan bagian-bagian tubuh lain di tempat yang berbeda. Pertama ditemukan tangan, kemudian kakinya. Satu kakinya masih pakai sepatu dan di salah satu tangannya masih menggenggam uang koin 4 penny pemberian Baker. Di tempat lain mereka menemukan bagian tubuh Fanny, namun bagian panggul dan dada sudah tidak ada.
Bagian perutnya dalam keadaan terbuka, ususnya tidak ada, pada hatinya terdapat luka irisan, jantungnya sudah tidak ada. Alat kemaluannya juga tidak ada. Sebagian besar bagian-bagian tubuh Fanny bisa ditemukan pada hari itu kecuali usus dan bagian pergelangan kaki yang ditemukan keesokan harinya. Sementara itu, kedua matanya berhasil ditemukan di Riverway. Tulang dada tidak ditemukan. Baju, celana panjang, dan pakaian dalam Fanny berhasil ditemukan, kecuali topi. Keesokan harinya, ratusan orang mengumpulkan potongan-potongan tubuh Fanny. Semua bagian-bagian tubuh itu disatukan oleh dokter. Batu berisi noda merah dan potongan daging yang ditemukan di TKP diserahkan kepada polisi. Mengetahui nasib tragis yang menimpa putrinya, Harriet dengan hati hancur segera memberitahu suaminya, George Adams, yang sedang bermain kriket. Tapi di tengah jalan dia pingsan, maka tetangganya yang memberitahu. Ketika mendapat berita itu, George Adams mengambil senpi hendak membalas pelaku, tapi dicegah tetangganya. Polisi segera mencari barang bukti yang dipakai pelaku untuk menghabisi korban, namun tidak ditemukan. Malam itu, Kepala Bagian Investigasi Kepolisian setempat, William Cheney, langsung mencari Baker. Begitu mendapat informasi, Baker adalah orang terakhir yang bersama korban. Cheney berhasil menemukan Baker di kantornya. Dia bekerja di kantor pengacara Mr. Clemens di Jalan Raya Elton. Saat digerebek, dia masih bekerja, padahal seharusnya sudah pulang. Ketika diinterogasi, Baker protes. Kenapa dia harus dijadikan tersangka? Sementara di luar massa sudah berkumpul, minta Baker segera diadili. Sehingga polisi terpaksa membawa Baker lewat pintu belakang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam penyelidikan, polisi berhasil menemukan alat pemotong yang masih terdapat noda merah, walaupun sudah dibersihkan. Noda merah juga ditemukan di sabuk, baju, kaos kaki, dan celananya, walaupun sudah dicuci. Setelah ditanya tentang noda merah tersebut, Baker menjawab, itu bukan noda merah, tidak mungkin," katanya. Ketika diinterogasi, Baker sangat tenang dan santai. Sementara itu, detektif lain yang menggeledah laci kerjanya menemukan buku harian Baker. Di salah satu halaman buku itu tertulis, Sabtu 24 Agustus 1867. Baru saja menghabisi gadis kecil. Cuaca cerah dan panas. Berdasarkan bukti-bukti tersebut ditambah saksi, Baker ditangkap. Saksi tersebut adalah seorang anak laki-laki yang diantar ibunya ke kantor polisi dan bercerita bahwa dia melihat Baker muncul dari kebun di sebelah Flat Meadows sekitar jam 2 siang pada hari meninggalnya Fanny dengan tangan dan baju berlumuran cairan merah. Kemudian Baker berhenti di sungai membasuh tangannya. Berdasarkan hasil forensik yang dilakukan oleh Profesor Taylor di Guy's Hospital di London, noda merah yang ada di alat pemotong, kemeja, sabuk, dan kaos kaki Baker berasal dari manusia. Menurut Dr. Louis Leslie di Rumah Sakit Elton, penyebab meninggalnya Fanny adalah hempasan benda tumpul di bagian kepala. Tanggal 19 Oktober, Baker dipindah ke penjara di Winchester. Dalam persidangan, Minnie memberi kesaksian pertama, mengatakan bahwa mereka bertiga diberi uang Baker dalam perjalanan ke kebun untuk memetik buah blackberry. Saksi kedua, Ibu Fanny, yang bertemu Baker di pintu gerbang kebun. Saksi ketiga, Nyonya Gardner, dia bisa mengidentifikasi orang tersebut sebagai Baker dan tampak santai ketika mereka bertemu dengannya. Sidang keputusan hakim dilakukan pada tanggal 5 Desember. Pembela terdakwa mengatakan bahwa Baker mengalami gangguan kejiwaan. Di samping itu, dia dari keluarga broken home. Ayah Baker beberapa kali masuk penjara, sepupunya masuk rumah sakit jiwa, adik perempuannya meninggal karena kerusakan otak, dan Baker sendiri pernah mencoba mengakhiri hidupnya karena putus cinta. Dalam kondisi ini, Baker tidak bisa dianggap bersalah. Namun, hakim menolak pernyataan pembela dengan alasan pada saat Baker melakukan tindakannya, dia dalam keadaan sadar sepenuhnya. Buktinya, dia berusaha menghilangkan barang bukti dengan membersihkan alat pemotong, juga pakaian yang dikenakan dari noda merah. Ketika hakim bertanya kepada Baker, mengapa dia melakukan itu kepada Fanny, Baker menjawab bahwa ketika bertemu dengan anak-anak itu, dia dalam keadaan mabuk, sehingga tidak bisa mengontrol tindakannya.
Namun pernyataannya ditolak karena tidak ada bukti. Akhirnya hakim menjatuhkan hukmat kepada Baker. Pada tanggal 24 Desember malam hari di tahun itu juga, dengan disaksikan 5.000 orang, pelaksanaan hukmat untuk Baker dilakukan. Dia dibawa ke tiang gantungan di depan halaman penjara Winchester. Sebelum pelaksanaan hukumannya, Baker menulis surat yang isinya permintaan maaf pada keluarga Fanny Adams yang harus mengalami penderitaan akibat perbuatannya. Ini adalah pelaksanaan hukmat terakhir yang dilakukan di depan publik. Peristiwa yang sangat bersejarah tersebut dimuat di berbagai media massa di seluruh Inggris. Inilah lantai tempat Baker berpijak ketika melaksanakan hukumannya. Tempat bersejarah itu sampai sekarang masih diabadikan. Dengan dihadiri hampir seluruh warga desa, Fanny Adams dimakamkan di Elton. Inilah kuburan Fanny yang lokasinya agak terpisah dari yang lainnya. Di atasnya ditancapkan 2 buah nisan yang salah satunya berbentuk unik, tidak sama dengan nisan pada umumnya di pemakaman tersebut. Di nisannya itu tertulis, mengenang Fanny Adams, gadis kecil berusia 8 tahun 4 bulan, yang tanpa prik kemanusiaan dihilangkan jiwanya pada hari Sabtu 24 Agustus 1867. Itulah kisah Fanny Adams yang dihabisi dengan sangat tragis oleh Baker, tanpa motif yang jelas. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan terima kasih sudah menyaksikan.